Halo teman-teman, saya kembali hadir untuk general reading ya. Kali ini saya akan reading tentang karma untuk dia yang menghancurkan harapanmu. Seperti biasa saya akan reading dari kartu yang pertama dan kartu yang lainnya saya kesampingkan terlebih dahulu. Saya akan selalu mengingatkan kepada semua yang menyaksikan tayangan ini bahwa ini adalah general reading ya. Di dalam general reading sangat besar sekali kemungkinannya energi orang lain yang terbaca di sini. Silakan dicocokkan satu persatu kartu yang ada di tebaran. Jika tidak sesuai artinya ini bukan reading untuk Anda ya. Karena sekali lagi di dalam general reading sangat besar kemungkinan justru energi dari orang lain yang hadir di sini. Dan untuk yang kebetulan satu energi dengan reading kali ini, silahkan diambil pesan positif dari reading ini jika ada. Untuk kartu yang pertama, Three of Swords ya. Oke, ini lebih saya lihat sebagai sebuah kondisi yang cukup menyakitkan ya di dalam hubungan ini. Ini bisa rasa sakit hati yang terlalu dalam karena adanya rasa tidak dihargai oleh pasangan, atau bisa juga ini sebuah pengkhianatan ya, karena ini adalah rasa sakit hati yang terlalu dalam ya, dan perlu waktu untuk sembuh atau healing ya. Untuk kartu kedua, The Hierophant. Ya, ini bisa jadi salah satu pemicu ya dari permasalahan di dalam hubungan, karena di sini ada perbedaan yang cukup signifikan di dalam hubungan ini. Ini bisa perbedaan usia, bisa perbedaan agama, bisa perbedaan cara pandang di dalam memandang komitmen ya. Kalau cara pandang terhadap sebuah komitmen masing-masing berbeda ya, pastinya itu menyebabkan atau memicu banyak masalah di dalam hubungan ya, karena di satu sisi memandang sebuah komitmen adalah keterbukaan, di sisi yang lain memandang komitmen adalah saling menghargai privasi masing-masing misalnya. Jadi perbedaan yang terlihat di kartu kedua ini bisa diasumsikan sebagai pemicu dari perpecahan hubungan ini ya. Untuk kartu ketiga, Two of Swords, dan di sini seseorang ini merasa tidak bisa mengambil keputusan ya dari kondisi tersebut ya, dari kondisi di dalam hubungan yang sulit untuk diperbaiki ya. Di kartu keempat juga terlihat The Tower ya, energi dari sebuah perpecahan ya. Ini adalah komitmen yang sudah runtuh ya, bisa jadi kepercayaan yang sulit untuk diperbaiki ya. Dan bukan tidak mungkin ya, kalaupun seandainya dua-duanya ya, baik dirimu ataupun dirinya sama-sama ingin hubungan ini utuh kembali ya, memerlukan perjuangan yang sangat keras dari keduanya, karena hal ini sudah terlanjur meruntuhkan sebuah kepercayaan ya. Jadi membangun kepercayaan kembali itu bukan hal yang mudah untuk kalian berdua satu dengan yang lainnya. Untuk kartu kelima, Five of Pentacles ya. Di sini di dalam hubungan ini ada salah satu pihak yang begitu berat ya berjuang di dalam hubungan ini ya, agar pasangannya bahagia ya, agar hubungan ini bisa dipertahankan ya. Dan itu tidak berimbang dengan apa yang dilakukan oleh pasangannya ya. Oke, kita akan melihat energi di kartu berikutnya. Kartu pertama adalah tentang kondisi di dalam hubungan ini awalnya ya, sehingga terjadi kondisi yang sulit untuk diperbaiki. Kita lihat energi di kartu kedua.
Untuk kartu pertama, Knight of Swords ya. Ini adalah rasa sakit hati yang masih terasa sampai saat ini. Bisa ini oleh dirimu ya. Karena sikapnya ya. Bisa jadi seseorang ini pada waktu dia emosi, dia melontarkan kata-kata yang tidak dipertimbangkan terlebih dahulu ya. Atau dia bersikap kasar ya. Karena itu adalah sikap spontan ya. Dan di kartu kedua, Four of Swords. Lalu ada Wheel of Fortune. Ya, seseorang ini terkadang dia sering sekali ya hadir energi dari masa lalu yang mengingatkan hubungannya dengan dirimu ya. Ini bisa kondisi yang membuat dia merasa bersalah juga bisa, karena kalau dilihat dari kartu selanjutnya ada Five of Cups ya, ada perasaan bersalah. Lalu ada Five of Swords ya, pertentangan di dalam hatinya. Four of Swords di sini dia merasa sudah lelah ya di dalam menjalani hubungan ini, karena dia pun juga merasa tidak bisa bersikap seperti yang dirimu harapkan ya. Dia juga nggak bisa menyelesaikan masalah yang ada di dalam hubungan ini ya. Dan walaupun ya energi dari masa lalu sering datang dan pergi di dalam hidupnya ya, dia sering teringat ya dengan kenangannya bersama dengan dirimu ya. Walaupun itu di dalam kondisi yang mungkin disengaja ataupun tidak. Misalnya saja kalian masih satu circle pertemanan, lalu temannya membicarakan dirimu, maka dia akan teringat dengan hubungannya dengan dirimu. Atau ada hal yang membuat dia seperti tiba-tiba ya hadir energi dari masa lalu yang sudah terlewati bersama dengan dirimu. Dan di sini ya, dia menyadari bahwa dia adalah seseorang yang pernah mengecewakan dirimu ya. Karena di sini Four of Swords, Five of Cups ya. Ini adalah rasa sesal yang dia rasakan atas ketidakmampuannya untuk menyelesaikan masalah di dalam hubungan dengan dirimu. Six of Swords, ini adalah energinya yang dia berusaha untuk melihat ke depan ya. Dia berusaha melawan hatinya pada saat dia teringat dengan masalahnya dengan dirimu ya. Dia seperti gak mau terlarut dalam masalah tersebut, di dalam kondisi yang membuat dia tidak happy ya. Karena ada rasa bersalah, ada rasa sesal ya. Dia fokus dengan apa yang ada di dalam kehidupannya saat ini ya. Dia berusaha untuk tetap lurus ya, menatap ke arah depan. Dia tidak ingin mengingat-ingat hal yang ingin dia tinggalkan ya. Dan di kartu berikutnya, Five of Cups, Five of Swords, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Walaupun dia berusaha untuk tidak mengingat ya, tapi jauh di lubuk hatinya dia sadar ya bahwa ada penyesalan yang dia rasakan ya. Dia menyesal kenapa harus terjadi kondisi yang sebenarnya bisa dihindari untuk tidak terjadi hal tersebut. Misalnya dia berkata kasar atau dia bersikap kurang baik waktu itu, yang ada di kartu pertama. Knight of Swords, karena emosi sesaat ya. Dan ini bisa menjadi pertentangan di dalam hatinya terkadang-kadang ya pada saat energi masa lalu itu muncul. Five of Swords ya. Lalu ada Five of Coins ya. Dia menyadari bahwa di dalam hubungan ini dirimu berjuang sangat keras ya. Dan Hanging Ghost ya. Ini adalah energinya yang pada saat itu mungkin dia tiba-tiba pergi meninggalkan dirimu ya. Karena dia tidak bisa mempertanggungjawabkan hal yang seharusnya dia tuntaskan ya. Yang menjadi bagiannya untuk diselesaikan ya. Oke, kita akan melihat energi di kartu berikutnya. Untuk kartu yang pertama, Nine of Swords ya. Ini lebih ke dia yang sering overthinking ya. Karena ada hal yang masih dia tutup-tutupi sampai saat ini, ada yang menjadi rahasianya ya.
Dan dirimu belum tahu rahasia ini karena dia belum bercerita dengan dirimu. Ini menurut dia ya. Menurut dia dirimu belum tahu akan hal yang dia simpan sampai saat ini ya. The High Priestess, karena dia belum siap untuk terbuka denganmu pada waktu itu ya. Dan sepertinya dia juga tidak ada rencana untuk terbuka dengan dirimu ya, karena tadi di kartu baris kedua ada Six of Swords di mana dia berusaha untuk meninggalkan apa yang ada di belakang ya. Lalu di kartu berikutnya Ace of Swords ya. Ini adalah masalah yang ada di dalam hidupnya saat ini ya. Jadi saat ini dia ada masalah yang akan dia selesaikan, akan dia pertanggungjawabkan ya. Ini adalah masalah baru yang ada saat ini ya. Saya tidak tahu secara jelas masalah ini apa ya. Intinya dia saat ini sedang menyelesaikan sebuah masalah yang cukup serius ya. Dan mungkin dia overthinking juga karena kartu ketiga juga ya. Selain dari apa yang dia masih simpan saat ini yang dirimu tidak tahu ya. Bisa dari dua hal ini ya. Karena energi di kartu kedua dan baris ketiga ini ya masih bisa dikorelasikan dengan yang ada di kartu pertama ya. Jadi dia begitu terganggu istirahatnya karena dia sering overthinking ya. Untuk kartu berikutnya Seven of Swords ya, dia adalah seseorang yang tidak ingin orang lain tahu ya tentang apa yang menjadi beban hidupnya atau apa yang saat ini sedang dia selesaikan ya. Apapun itu dia tidak ingin orang-orang tahu apa yang menjadi aktivitasnya, apa yang menjadi kerja kerasnya saat ini ya. Atau apapun yang saat ini sedang dia ingin selesaikan ya, karena di kartu ketiga ada tantangan yang cukup besar ya yang saat ini sedang dia fokuskan untuk tuntaskan. Dan di kartu berikutnya The Hangman ya. Ada masalah yang masih belum selesai ya, yang masih menggantung, yang masih membuat dia seperti tidak tenang. Ini bisa masalah dengan dirimu ya, atau bisa juga masalah yang lain ya. Dan di kartu berikutnya Four of Pentacles. Dia saat ini sedang ada kekhawatiran tentang kehilangan sesuatu hal ya. Dia tidak mau kehilangan itu ya. Dia tidak ingin melepaskan hal yang saat ini sedang dia pertahankan ya. Dia seperti bertahan tentang sesuatu hal yang seperti terancam hal tersebut akan diambil orang ya. Atau dia bisa berpotensi kehilangan hal tersebut yang tidak mau dia lepaskan ya. Ini bisa tentang pekerjaannya, bisa tentang seseorang yang saat ini ada di dalam hidupnya juga bisa ya. Oke, untuk kartu ke 7, Two of Swords. Dan saat ini dia sedang bimbang atau sedang sulit menentukan pilihan ya. Yang saat ini sedang ada di dalam hidupnya ya. Bisa jadi ini adalah pilihan tentang dua kepentingan yang sulit untuk dia tinggalkan karena dua-duanya beresiko atau dua-duanya menuntut prioritas saat ini ya, bisa seperti itu. Oke, kita akan lihat energi di kartu berikutnya. Untuk kartu yang pertama, Ten of Wands ya. Di sini terlihat dia seperti terbeban di dalam menjalani kesehariannya ya. Ada tanggung jawab yang cukup besar yang harus dia pikul saat ini. Ini bisa tanggung jawab finansial ya, bisa tanggung jawab atas beban sebuah permasalahan yang harus dia tuntaskan ya. Untuk kartu berikutnya Eight of Swords. Ya, dia seperti ada kekhawatiran ya tentang sesuatu hal yang membuat dia seperti takut untuk bertindak ya. Sebenarnya ini hanya berupa asumsinya saja, kekhawatirannya saja sebenarnya ya.
Oke. Untuk kartu ketiga, Four of Fontaine. Ya, dia seperti seseorang yang sadar ya bahwa di dalam hidupnya saat ini sedang ada banyak masalah ya. Setiap manusia memiliki masalah ya. Siapapun itu pasti saat ini sedang ada tanggungan untuk menyelesaikan sesuatu hal, yaitu permasalahan, terlepas dari prosentasenya besar atau kecil ya. Karena masalah di dalam hidup itu adalah hal yang biasa. Tetapi kalau dilihat di sini, seseorang ini sepertinya sedang berada di dalam permasalahan yang cukup serius ya. Untuk kartu keempat, Five of Swords ya, dan di sini dia seperti ada pertentangan di dalam hatinya ya, atas apa yang saat ini ada di dalam hidupnya ya, permasalahan ya, atau tanggung jawab ya, atau beban untuk dia harus tuntaskan ya. Dan di kartu kelima, Seven of Swords ya, lagi-lagi dia adalah seseorang yang cukup tertutup ya. Dia tidak ingin orang lain tahu ya tentang apa yang saat ini menjadi perjuangannya, apa yang saat ini menjadi langkah-langkahnya ya. Dan di kartu berikutnya, Three of Wands ya, dia lebih banyak diam dan melihat ya. Karena di sini kalau dilihat di kartu berikutnya, Wheel of Fortune ya, energi tentang masa lalu ya dengan dirimu ya, masih sering dia rasakan ya, tetapi dia memang seseorang yang saat ini ya cukup tertutup karena ada banyak hal yang sedang ingin dia tuntaskan di dalam hidupnya ya, baik itu tanggung jawab, permasalahan, ataupun target-target di dalam hidupnya. Oke, kita akan melihat ke deck yang terakhir. Kita akan mencoba melihat kondisi finansialnya ya. Bisa jadi apa yang saat ini dia rasakan ya, ini adalah akibat dari apa yang sudah pernah dia lakukan dengan dirinya juga bisa ya. Karena ketidaknyamanan yang ditimbulkan ya, yang dirasakan oleh orang lain yang menerima akibat dari ketidaknyamanan tersebut ya, biasanya akan berimbas juga kepada kehidupan orang yang menimbulkan ketidaknyamanan tersebut ya, baik itu disengaja ataupun tidak. Untuk kartu yang pertama, banyak pengeluaran ya kondisinya saat ini. Jadi lebih besar pengeluaran daripada pendapatan ya, besar pasak daripada tiang, begitulah peribahasanya ya. Untuk kartu berikutnya, Five of Cups ya, ada penyesalan yang dia rasakan ya. Bisa jadi dia saat ini lebih fokus kepada masalahnya daripada solusinya ya. Ada hal yang membuat dia seperti berpikir bahwa seharusnya dia bisa menghindari kondisi tersebut agar tidak terjadi ketidaknyamanan seperti saat ini ya. Untuk kartu ketiga, Four of Pentacles ya, dia berhemat, dia berhati-hati di dalam menentukan kebijakan finansial ya. Cukup positif ya. Untuk kartu berikutnya, Seven of Swords ya, dan dia adalah seseorang yang lagi-lagi seseorang yang cukup tertutup. Oke, ini adalah kartu yang populer ya di reading kali ini. Artinya di sini ya, dia adalah seseorang yang pintar ya untuk menyembunyikan apa yang terjadi di dalam hidupnya, dan dia juga seseorang yang suka bekerja keras tetapi tidak ingin orang tahu proses dari apa yang menjadi perjuangannya ya. Untuk kartu berikutnya, Eight of Cups ya, di sini terlihat dia seperti seseorang yang banyak belajar ya, dia sudah meninggalkan kondisi-kondisi yang menurutnya tidak tepat ya, misalnya saja sebelumnya dia adalah seseorang yang boros misalnya, atau seseorang yang
Kalau lapar mata beli sesuatu, saat ini dia sudah tidak lagi, dia sudah lebih berhati-hati di dalam menentukan kebijakan finansial ya, dan berhati-hati di dalam melangkah ya, di dalam berbisnis atau bekerja ya, agar dia tidak bertemu dengan resiko yang dia hindari ya. Manajemen keuangannya sudah lebih baik, jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan di kartu berikutnya Three of Wands ya. Di sini terlihat dia adalah seseorang yang lebih banyak memperhatikan kondisi dulu sebelum dia bertindak. Artinya dia begitu berhati-hati saat ini ya. Bukan lagi seseorang yang ceroboh ya. Oke, intinya di sini saat ini kondisinya adalah dia sedang berhati-hati di dalam mengeluarkan kebijakan finansial alias berhemat ya, karena kondisinya lebih banyak pengeluaran ya daripada pendapatan, dan dia tidak ingin orang tahu dengan apa yang menjadi kesulitannya saat ini ya. Oke. Mungkin jika dilihat secara keseluruhan ya, kondisinya saat ini tidak lebih baik daripada saat bersama dengan dirimu ya. Oke. Kita akan melihat energi ya dari Oracle Card. Ini adalah nasihat untuk dirimu ya. Untuk dirimu yang melihat tayangan ini. Pesan untuk dirimu yang sudah tersakiti ya. Believe in magic. Open your eyes and see the magic that's all around in nature. Jadi ini lebih ke percaya ya dengan adanya keajaiban ya. Jadi buka matamu dan lihat di sekelilingmu ya. Intinya keajaiban akan datang kepada orang-orang yang mempercayainya ya. Begitupun dengan dirimu ya. Jika dirimu percaya akan sesuatu hal di mana dirimu merasa hal itu masih menjadi keajaiban untukmu saat ini, karena untuk saat ini hal itu belum dirimu terima atau rasakan ya. Selama dirimu yakin hal itu akan hadir dalam hidupmu, maka sesuai dengan apa yang ada di nasihat Oracle kali ini ya, akan dirimu terima atas apa yang menjadi harapan dari terwujudnya keajaiban tersebut ya. Contoh keajaiban tentang datangnya cinta di dalam hidupmu ya, atau datangnya kemapanan, atau datangnya kebahagiaan yang lain ya. Tetap optimis dan selalu bawa harapan tersebut di dalam doa ya. Semoga semua yang menyaksikan reading kali ini ya, harapannya tentang datangnya keajaiban yang menjadi doa saat ini dapat terwujud ya. Baik itu tentang kemapanan, tentang datangnya cinta ya, atau tentang kebahagiaan yang lainnya ya. Oke, sekian dulu. Tetap berpikir dan berharap yang positif ya. Singkirkan hal-hal yang hanya membuat datangnya energi negatif yang menghambat terwujudnya kebahagiaan yang dirimu harapkan saat ini ya. Contohnya rasa sakit hati ya, perasaan dendam, perasaan tidak terima atas ketidakadilan ya. Oke, semoga semua yang menyaksikan reading ini bisa ikhlas ya. Dan apa yang menjadi harapannya bisa terwujud ya. Oke, sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.